Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Epin Sraid, dalam pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor untuk pertemuan yang ke-6. Materi kita pada hari ini sudah memasuki bab ketiga mengenai jenis-jenis ban sepeda motor. Jadi hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis ban sepeda motor ya, yang digunakan pada sepeda motor. Kita bagian A, konsep dasar ban. Ya, pengertian ban. Ban merupakan bagian kendaraan yang selalu berhubungan dengan permukaan jalan. Ban harus dipasang pada pelak supaya dapat dipergunakan. Ban akan memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan karena ban berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Selain itu, ban juga mengontrol start, akselerasi, pengereman, dan saat berbelok. Ban juga berfungsi menahan seluruh berat kendaraan dan mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. Kedua, sejarah asal muasal ban. Pada tahun 1845, Robert William Thomson, ini seorang warga kenegaraan Skotlandia, ya, ini sebagai penemu ban yang pertama kali mendapat hak paten. Ya, hak patennya didapat di Perancis. Ban rancangannya berisi pipa-pipa karet kecil yang diisi dengan angin, lalu dibungkus lapisan kulit sebagai ban luarnya. Kemudian, tahun 1888, John Boyd Dunlop merancang ban dengan ban dalam berisi angin dan dikenal di Eropa sebagai pembuat ban berkualitas baik. Tetapi hak patennya dicabut karena dia hanya sebagai pengembang, bukan penemunya. Ya, dia hanya mengembangkan apa yang telah ditemukan oleh Robert William Thomson. Walaupun dia, ya, ini seorang keluarga negaraan Skotlandia juga, ya, dia juga merancang ban untuk ban sepeda pada saat itu, ya, untuk mengikuti perlombaan, dan dia yang pertama kali menggunakan ban dalam berisi angin, ya. Kalau Robert William ini berisi pipa-pipa karet kecil. Kemudian tahun 1903, P.W. Linspear, ya, dari perusahaan Goodyear, ini orang Amerika, sukses merancang ban pneumatik tanpa ban dalam atau tubeless. Jadi tubeless itu ditemukan oleh Linspear pada tahun 1903. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1948 oleh Michelin, membuat ban radial pertama yang daya cengkramnya lebih baik. Nah, ini Michelin ini bannya banyak dipakai pada untuk perlombaan Formula One, ya, Grand Prix, ya, Grand Prix Formula One, juga dipakai pada Grand Prix untuk motobike, ya, pada saat ini. Ban-ban bermerek Michelin. Dia inilah yang menemukan ban rel pertama, ya, dan sekarang bannya digunakan untuk racing, ya, untuk balapan di aspal. Kemudian fungsi ban, ya. Pertama, sebagai piranti penahan seluruh berat kendaraan. Kedua, sebagai bagian sepeda motor yang membedakan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan, dan juga mengontrol start, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. Ketiga, berguna untuk mengurangi kejutan yang muncul karena adanya permukaan jalan yang tidak beraturan. Ya, bayangkan kalau kita menggunakan ban dengan bahan dasar kayu, ya, seperti zaman sebelum ditemukan ban, mungkin rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Tapi kita beruntung pada saat ini kita sudah menggunakan ban yang berbahan karet dan campuran sintetis. Nah, ini adalah konstruksi ban. Ya, bagian simbol dan kode ban, ya, kita bagian B ini kita belajar tentang konstruksi ban, ya. Di sini ada konstruksi radial, kamu bisa bedakan, dan di sini ada konstruksi ban bias atau ban biasa, ya. Ada 3 konstruksi utama pada ban, ya. Yang pertama, casing atau karkas. Ini casing atau karkas, ini lapisan keras, ya, pada ban. Kemudian yang kedua ada tread, ya. Tread ini tapak, ya. Kita lihat tapak
tapak ban paling bawah ini yang bersentuhan langsung dengan aspal ya, atau tanah. Kemudian bead. Bead ini lapisan lingkar ban yang memakai kawat, dan inilah yang menahan ban tidak keluar dari rim atau pelek. Kita bahas ya. Kemudian ada sidewell, bagian sisi samping ban yang paling lebar ini ya. Yang inilah yang banyak mendapat tekanan ya. Ini harus elastis dan kuat, dan sebagai penutup karkas. Ya. Ya, kita bahas pada karkas ya. Kita masuk ke karkas ini. Karkas itu merupakan rangka ban yang keras untuk menahan udara bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel meredam perubahan beban dan benturan. Karkas terdiri dari ply atau layer dan tire cord yang dilekatkan menjadi satu dengan karet. Ya, dilekatkan satu dengan karet. Ya, ini layernya yang berwarna kuning ya, kuning kecoklatan. Kemudian cord pada ban biasanya terbuat dari polyester dan nilon. Ya, ini kita lihat ini nilon. Ini lapisan karkas pertama dan kedua. Ya. Kemudian tread. Nah, tread ini adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Tread adalah bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan. Jadi tread itu ada polanya. Ya, ini jenis pola tread ya, ada pola rib, look lurus, look miring, block, dan komposit atau kombinasi campuran dari beberapa pola. Ini campuran antara rib dan look ya, look miring dan rib. Ya, ini kita lihat, ini rib, ini look, ini campuran antara rib dan look komposit atau kombinasi. Kita bahas pertama yang pola tread pada sepeda motor itu adalah pola rib ya. Pola rib adalah permukaan ban dengan tekstur pola alur sejajar tegak lurus sepanjang lingkaran ban. Dipakai pada roda depan karena stabilitas pengendaliannya lebih baik, mengurangi bahaya selip. Ya, jadi bunga untuk ya, atau kita istilahnya bunga atau alurnya ini ya tegak lurus sepanjang lingkaran ini lebih cocok ke roda depan ya. Satu, ringan tetapi dia anti slip dan sangat bagus saat pengereman, apalagi menggunakan rem cakram roda depan. Dia sangat menggigit ya. Ya, kalau bunganya seperti ini. Polanya ya. Sifat-sifatnya, getaran dan suara ban halus. Tahanan gelindingnya kecil, kemampuan pada tikungan dan pengereman bagus, dan stabilitas pengendalian baik. Makanya dia ditempatkan di roda depan karena pengendaliannya sangat baik. Jadi tidak terlalu stabil ya, tidak terlalu mengganggu kita saat memutar kemudi kendaraan. Kemudian pola yang kedua adalah pola blok ya. Pola blok ini berbentuk segi empat yang sama. Pola ini mempunyai daya cengkram yang sangat baik dan dipakai untuk biasanya kendaraan off-road atau trail ya. Ya, sifat-sifat pada blok ya, daya cengkram dan kemampuan ditikon baik ya, terutama daya cengkramnya di tanah di atas tanah ya, yang baik, yang berumput dan berlumpur. Kemudian tahan slip di atas jalan basah. Kemudian pengereman di atas jalan aspal juga sangat baik. Dan yang ketiga adalah pola look ya. Look kita kenal ada pola look lurus dan look miring ya. Pola ini memiliki alur garis melintang dan ada juga miring. Fungsinya untuk menambah daya dorong dan dipakai untuk roda belakang. Ya. Sifat-sifatnya tidak mudah slip, daya cengkram kuat, tetapi timbul suara gaduh. Ya, suaranya agak menimbulkan suara gaduh. Ya. Ya, kemudian ini kita lihat ini adalah bagian dari konstruksi ban tadi. Ya, tadi konstruksi ban ini bagian dari konstruksi ban ini disebut dengan ya bead ya. Bead itu tadi saya bilang bagian samping ply yang dikelilingi oleh kawat baja yang posisinya mencengkram rim atau pelak agar ban tidak terlepas dari roda ya. Ini bead ya, bead ini ya, bagian
paling keras ya, ini yang paling keras yang menahan ya, dia bentuknya agak ke dalam ya untuk menahan agar ban tidak keluar dari rim atau pelak. Ya, kemudian ada sidewall ya. Sidewall ini dinding ban bagian luar ya. Lapisan karet yang menutup dari samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar dan sebagai bagian ban paling besar dan fleksibel. Pada sidewall tercantum nama pabrik, ukuran ban dan informasi lainnya. Ya. Jadi kita jelas lihat dari sidewall ini ada kode-kode tertentu. Ini menginformasikan pabriknya, ya, pabriknya atau manufakturnya, pabrik apa yang memproduksi. Kemudian sini ada kode-kode bannya ya, mulai dari kode lebar ban, tinggi ban, kecepatan, dan ini ada kode R, ini berarti ini adalah ban radial. Jadi slide berikutnya, nanti tayangan berikutnya kita belajar membaca kode-kode yang ada pada ban ya. Kalau H ini kode H ini menunjukkan kecepatannya ya. Kalau 65 ini menunjukkan ya rasionya. Jadi slide berikutnya, tayangan berikutnya kita membahas masalah kode ban. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Semoga anak didik bisa memahaminya. Jadi kita bertemu di tayangan berikutnya mengenai belajar tentang kode-kode ban. Sekian dan terima kasih.